Halo Setiawan. Halo, Ini what's enaknya up? panggil apa ya? Bang Wan. Bang Wan, boleh Bang Wan. Bang Wan. Bang Wan, cocok dong. Sedap sekali. Asik. Oke, sahabat literasi. Perkenalkan, nama saya Setiawan Samad. Keseharian saya adalah menulis. Berasal dari Kepulauan Maluku, tepatnya di Banda Nera. Buku yang sudah terbit untuk saat ini adalah buku Banda Nera Dalam Perahu. Itu terbitan dari penerbit Indi di Yogyakarta. Nama penerbitnya adalah Orbit, gitu. Boleh Bang Wan cerita ini mulai menulis ini sejak kapan? Mulai menulis sudah dari lama, hanya saja untuk serius menulis itu dari tahun 2016 menuju 2018 setelah saya balik dari Yogyakarta. Selama dari Yogyakarta ada banyak hal yang saya temui, banyak seniman, banyak sastrawan, terus banyak pegiat literasi, hal-hal yang mengenai seni saya temui di sana, dan saya memutuskan untuk balik ke Ambon, ke Maluku, untuk bagaimana lebih produktif dalam hal menulis. Mungkin sekitar 2017 saya mulai aktif lagi untuk menulis. Mengapa memilih menjadi penulis? Apa tujuannya, alasannya? Memilih menjadi penulis adalah satu pilihan yang bukan terpaksa, tapi kesadaran diri saya sendiri. Bagaimana untuk menyadarkan orang banyak, saya tidak harus perlu berbicara banyak, tapi saya harus lebih menulis banyak. Saya hanya ingin bagaimana berguna bagi orang lain dari tulisan-tulisan saya dan bermanfaat untuk orang lain juga. Saya memilih karena hal-hal tersebut, karena memang banyak keresahan yang saya temui di kehidupan saya, banyak kehidupan sosial yang memang menurut saya adalah ini yang perlu saya ambil. Menurut saya langkah ini adalah salah satu langkah penyadaran untuk diri saya sendiri sebelum saya menyadarkan banyak orang dari tulisan-tulisan saya. Jadi keresahan yang memang saya temui di orang lain, saya coba merefleksikan kepada kehidupan saya sendiri, dan saya menulis untuk khalayak banyak biar mereka lebih mengenal bagaimana kehidupan seorang penulis, mungkin bagaimana kehidupan seorang yang memang dulunya kelihatan baik-baik saja namun sekarang tidak. Nah, seperti itu contohnya. Sekarang kenapa hancur Bang? Iya dong. Gara-gara COVID banyak job yang tertunda. Oke, mungkin. baik. Masih ingat keseng, Abang punya karya pertama itu judulnya apa dah? Itu tentang apa tuh? Puisi ya? Ya. Karya pertama yang saya buat adalah Nama Sawar. Nama Sawar itu adalah salah satu nama kampung adat di negeri Banda, tepatnya di Desa Nusantara. Nah, saya menceritakan hal yang berbaur lokalitas tentang apa yang terjadi di kampung Nama Sawar sendiri dan hal apa yang memang terjadi sebenarnya di Banda Nera. Wah, ini sedap. Ya, menurut. Lokalitas perlu diangkat. Terima kasih Bang Wan. Iya, asik dong. Sampai sekarang sudah melahirkan kira-kira berapa banyak karya? Berapa banyak karya memang saya tidak pernah untuk menghitung, tapi kalau dihitung pasti capek juga ya, karena memang banyak arsip yang saya pikir juga, sudah hilang dan ya. Iya, pernah kita pergi ke Pulau Mulana, ke sana hanya dengan refreshing, tapi namun bukunya dilalaikan oleh beberapa teman termasuk Mas Eko juga. Karena tadi dilibatkan kembali. Gitu. Itu puisi itu cukup lumayan banyak di dalam buku itu, tapi ya saya terus membeli buku baru dan saya catat lagi ya. Tapi ini bukan konspirasi ya? Iya dong. Bukan yang sekarang lagi viral-viral ya? Bukan dong. Masa mau bilang nanti tapi bohong. Hari ini teman-teman ingin tahu bagaimana sejarahnya sampai lahir sebuah buku puisi Bang Setiawan, Banda Nera Dalam Perahu. Menarik. Kenapa memilih judul Banda Nera Dalam Perahu? Kenapa tidak Banda Nera Dalam Maluku kan? Dalam pesawat begitu. Oke. Judul sendiri Banda Nera Dalam Perahu. Sebagian besar judul yang ada di sini, 75% itu adalah sengaja saya minta dari orang-orang begitu. Saya hanya menuliskan apa yang mereka ingin katakan di sini ya. Contoh mungkin kayak Indonesia Kecil di Ufuk Timur, ini judul dari orang, saya lupa orangnya siapa, tapi puisinya saya yang buat begitu. Dan orang-orang ini saya random gitu. Nah, judul Banda Nera Dalam Perahu sendiri, saya pikir ini salah satu judul yang kuat. Ini diberikan oleh kakak piara saya di Ambon sini.
namanya Idam Kelly. Beliau memberikan judul ini menurut saya pas karena dalam kondisi konteks geografis Banda Neira sendiri itu tidak terlihat di peta. Tapi ketika memang banyak orang yang ingin menanyakan hal Banda Neira, ya mungkin mereka akan tahu, oh ini band Banda Neira atau mungkin ini apa gitu. Saking kecilnya Banda Neira, letak geografis Banda Neira sendiri yang cukup kecil dan saya ibaratkan sebagai sebuah perahu yang dimana Banda Neira sendiri adalah sebuah kabupaten yang terdiri dari beberapa pulau, ada sekitar 13 pulau ya. Dari kecil itu saya membuat untuk menjadi satu hal yang mungkin orang luas akan menilai bahwa oh Banda Neira ternyata seperti ini begitu. Nah, bagaimana sejarah sampai lahirnya buku ini? Bagaimana proses pengerjaannya, terus sampai pada proses penerbitan? Mulai daripada proses bagaimana bisa saya harus menulis ini. Awalnya saya ingin menulis sebuah puisi, satu buah buku puisi tentang Maluku, begitu, secara Maluku secara keseluruhan. Tapi lagi-lagi ada masukan dari senior juga begitu. Saya minta masukan dari senior, beberapa senior yang harus saya terima masukannya itu kayaknya lebih baik, dan beliau bicara kepada saya, dan kamu lahir di mana? Saya bilang lahir di Ambon, tapi dibesarkan di Banda Neira, begitu. Kenapa kamu nggak bikin buku tentang Banda Neira aja? Daripada harus kamu pusing-pusing mikir Kepulauan Maluku yang segini banyaknya gitu. Nah, saya pikir ini cukup menarik juga ya untuk meningkatkan lokalitas kepenulisan di Banda Neira sendiri. Karena yang saya lihat, dan itu menjadi satu keresahan saya, kenapa saya menulis, banyak penulis yang datang ke Banda Neira dan mereka hanya untuk perjalanan riset dan lain-lain sebagainya, dan mereka mengambil banyak hal-hal yang ada di Banda Neira untuk kepentingan mereka sendiri mungkin ya. Bukan hanya kepentingan untuk bagaimana orang bisa tahu Banda Neira ini secara keseluruhan. Di dalam buku ini saya menulis mungkin menurut saya cukup cepat dalam jangka waktu 1 tahun dari 2017 sampai 2018. Mulai dari beberapa puisi yang memang sengaja saya pulang ke Banda untuk menulisnya, dan beberapa puisi yang saya rasa ada beberapa judul juga yang harus saya selesaikan di Ambon sini, yang membuat prosesnya juga menurut saya cukup cepat begitu. Karena kalau memang sudah lihat jadinya seperti ini, ada beberapa banyak kekurangan yang memang belum saya sadari, dan mungkin kedepannya saya akan buat lebih baik lagi begitu. Fisiknya sendiri, sampulnya kayak gini, ini saya yang buat sendiri. Terus saya buat berapa contoh sampul, 4 buah contoh sampul, saya minta voting di Instagram pribadi saya, dan terpilihlah cover yang ini. Mulai dari layout, isi dalamnya semuanya, ini saya yang buat sendiri. Jadi saya menulis, saya melayout, saya mengcover, hampir keseluruhan saya, hanya saja saya meminta bantuan penerbit untuk mencetaknya. Kemarin kalau tidak semuanya saya bisa cetak juga. Kalau ada langsung penerbit bisa langsung. Saya langsung gitu. Ya Abang Wan memang kasar ya. Gitu. Ya mau bagaimana dengan keresahan saya, karena pikir dari Banda sendiri yang sudah memproduksi buku atau mencetak buku itu adalah senior-senior yang mungkin sudah tua, di atas umur 30 tahunan, dan remaja sendiri belum ada kesadaran untuk kenapa sih kita tidak untuk membuat satu hal baik ini begitu. Saya memberikan contoh saja kepada mereka bagaimana menerbitkan buku ini sebenarnya mudah, tergantung kita mau apa tidaknya. Hal lain daripada ini adalah banyak teman-teman yang selalu mendukung. Salah satunya ya sahabat penyair saya juga, Mas Eko ya. Mas Eko, saya minta bantuan untuk mengisi kata pengantar di dalam buku ini. Buku ini sebenarnya saya rencanakan terbit itu 2018, akhir 2018. Hanya saja saya masih kesulitan untuk dalam penerbitan, jadi saya masih belajar karena semuanya saya produksi sendiri. Penerbitnya pun saya cari sendiri. Saya ketemu di Indie Book Corner, itu penerbit dari Jogja yang foundernya itu Bang Irwan Bajang. Beliau yang membantu saya untuk memproduksikan, tapi di bawah label penerbit Orbit, dan itu memang label yang di bawah penerbit
IBC sendiri. Teman-teman ketika mau memproduksi buku juga bisa untuk meminta bantuan mereka seperti layout, reading, terus proofing, covernya. Mereka bisa, tapi dengan biaya yang mereka sudah tentukan. Bisa cek di website mereka begitu. Di IBC sendiri ada beberapa varian yang memang teman-teman bisa temui di sana untuk penerbitan ya, yang mereka bisa bantu. Dan contohnya untuk mencetak sendiri teman-teman hanya perlu menyiapkan naskah jadi begitu, semuanya sudah siap cetak, dan itu seperti yang saya buat ini. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot untuk menanyakan hal-hal yang perlu teman-teman buat lagi, karena teman-teman sendiri sudah buat. Kalau memang teman-teman tidak mampu, mereka bisa bantu begitu. Hal lain daripada satu buah buku ini adalah saya menceritakan secara garis besar Bandanera yang sekarang, bagaimana keresahan saya, bagaimana keresahan teman-teman yang membuat judul, bagaimana keresahan orang-orang yang sebenarnya resah tapi tidak mampu untuk diungkapkan, dan saya coba tuangkan di sini dengan ada 3 bab di sini. Teman-teman mungkin tidak akan temukan di toko buku lain, karena memang ini saya hanya produksi sendiri. Kemarin waktu peluncuran hanya sekitar 100 eksemplar mungkin. Kalau memang saya berniat untuk cetak ulang, saya akan kabari di sosial media saya begitu. Ya. Oke Bang Wan, atau sama barangkali punya persoalan sama-sama ya. Ya. Kayak macam kantong yang tulis, terus kantong airnya yang layout, terus kantong juga yang airnya jual gitu. Sampai pada tahap promosi pun itu promosi sendiri ya. Ya, dari komunitas Bengkel Sastra Maluku sendiri saya mempromosikan atau membagi hal-hal banyak tentang tulisan saya ataupun buku yang saya sudah produksi. Terus yang kuat sendiri adalah dari sosial media ya Instagram, Facebook. Saya lebih aktif di Instagram, makanya saya segala hal untuk mempromosikan buku saya melalui Instagram, posting dan sebagainya. Saya buat dan saya upload di satu sosial media itu. Ada beberapa teman juga yang mereka memposting di tempat lain, di sosial media lain mungkin, dan saya bersyukur banyak punya teman-teman yang siap support dan siap membantu dalam hal baik ini. Lagi-lagi kita kekuatan sosial media ya Mas Eko ya. Saya mencapai seperti ini pun dari relasi-relasi yang sebenarnya saya tidak pikirkan dari awal, tapi ya itu yang saya temui dan tetap harus saya jalani. Bandanera sendiri punya penulis hebat seperti Des Alwi ya. Dan sekarang punya komunitas yang dipelopori oleh Agung CS. Dan beta mau tahu kira-kira bagaimana perkembangan sastra di Banda sekarang. Saya menghormati sekali almarhum Om Des ya. Beliau juga sejarawan. Berapa buku yang telah beliau tulis dibantu oleh banyak orang juga. Perkembangan sendiri memang saya pikir cukup cepat, namun belakangan ini agak melambat ya. Saya tidak tahu memang problemnya seperti apa, karena memang saya hanya memantau dari sosial media mereka begitu, hal-hal apa yang telah mereka lakukan gitu. Menurut saya ada satu kemajuan yang sebenarnya mereka buat begitu, bagaimana mengumpulkan para penulis-penulis dalam satu wadah. Saya dulunya di Ambon, orang-orang sering bertanya begitu loh, masa penulisnya dari Banda cuma Setiawan aja. Nah saya tidak mungkin, masa cuma saya mencoba untuk kembali ke kampung halaman dan bagaimana melihat talenta-talenta yang sebenarnya kalau saya mau dibilang jauh daripada saya, lebih kuat penulisan-penulisannya daripada saya. Hanya saya mereka belum menemui jalan di mana apa yang harus mereka lakukan ke depannya begitu. Dan ya, kehidupan di Banda sangat begitu tenang. Banyak orang yang datang untuk sekedar mampir dan pergi lagi. Dan itu menjadi jarak juga sebenarnya untuk bagaimana saya dan mereka, atau saya dan teman-teman komunitas di sana, namanya Sabana, Sastra Bandanera, untuk berkomunikasi. Saya tidak tahu persis dan jelasnya perkembangan sekarang seperti apa yang telah mereka lakukan gitu. Saya hanya memantau, mungkin mereka bikin kelas-kelas begitu. Nah, yang hanya saya tahu mungkin itu. Tapi cukup lumayan produktif mereka di sana. Oke Bang, Bandanera tuh punya banyak sekali sejarah. Siapa yang tidak tahu tentang Banda? Ya. Sejak dulu sejarah Banda itu luar biasa untuk dunia. Apa Bang Setiawan tidak punya rencana untuk mau menulis tentang buku-buku sejarah? Menjadi pertanyaan itu adalah tugas saya sekarang ya.
saya sedang melakukannya gitu. Saya meriset dari sekarang sampai mungkin tahun depan atau pokoknya sampai selesai. Saya akan bikin sebuah kumpulan cerita tentang Banda Nera, tapi bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang bagaimana pala di sana. Yang terkenal di Banda adalah pala ya, dan rempah-rempah sendiri ya. Pala di sana bisa menghidupi keluarga-keluarga, dan keluarga bisa menghidupi kehidupan lingkungan di sana, bukan hanya dari laut dan sebagainya. Kita melihat jarak yang paling jauh tentang Banda Nera adalah sejarah kolonial, terus tentang pembantaian, kenapa VOC harus datang ke sana untuk mencari rempah-rempah. Nah, hal itu yang membuat saya tertarik untuk bagaimana menulis satu buah buku lagi, dan saya sedang merisetnya sampai sekarang. Ya, ini sebenarnya pekerjaan besar saya yang baru, karena di Banda sendiri kalau mau bilang bukan hanya Banda Nera saja kalau bicara orang asli atau orang identik Banda ya, karena ada Banda Eli sendiri. Nah, ini yang menjadi polemik-polemik untuk setiap hal apapun yang dibuat ya, contohnya film kalau menyangkut dua kubu ini akan sedikit bentrok cerita sejarahnya. Saya mungkin tidak banyak menceritakan sejarah Banda di situ, tapi saya menceritakan hal-hal yang memang bisa menghidupi masyarakat sendiri dari zaman prakolonial sampai dengan zaman sekarang. Apa harapan Bang Wan untuk lebih khusus kepada Banda Nera melalui sastra? Harapan saya, jangan lupa mengingat hal-hal yang telah terjadi, tetap menjadi satu pola pikir yang sehat, dan kalau memang tidak bisa diungkapkan dengan kata, ya menulislah begitu. Sebab menulis itu akan abadi. Kau tak perlu untuk menceritakan banyak hal tentang kehidupanmu atau kehidupan orang lain, tapi kalau memang kau menceritakan sedikit saja tentang orang lain yang pernah kau sentuh hidupnya di dalam tulisan, saya rasa itu akan menjadi abadi di kepalamu dan di kepala-kepala orang lain. Luar biasa sekali kalimat ini. Ya. Dia tadi hampir menangis. Menangis? Semua jatuh. Apakah Bang Wan pernah dalam hidupnya dilukai dengan sangat dalam? Pernah dalam hal kehidupan ya. Hal kehidupan tentang keluarga, tentang pertemanan, persahabatan. Ya, saya pernah merasa terluka. Makanya banyak tulisan yang memang saya tulis adalah hal-hal yang menjadi sebuah kecanggungan, sebuah kesalahan ya dari kehidupan saya dan kehidupan orang lain yang pernah saya sentuh. Itu aja. Kita tanya ini karena memang kita jadi terluka lah. Jadi kebanyakan penulis itu dia pernah terluka sangat dalam, kemudian dia bisa melahirkan karya yang juga dalam. Tidak semua, tapi ada penulis-penulis yang sebelum melahirkan satu karya yang keren, dia dilukai sangat dalam. Benar sekali. Apa pesan-pesan Bang Setiawan untuk teman-teman yang baru mau mulai menulis, dan teman-teman yang saat ini sementara patah arah gara-gara dianggap menulis itu tidak bisa menghidupi dan tidak punya penerbit, pasrah gitu. Oke. Jauh daripada hal-hal yang menjadi keresahan teman-teman penulis yang lain, dulunya pun saya begitu. Saya menulis untuk apa? Membuat sebuah tulisan ini mau lari kemana dan dibawa di penerbit mana, saya tidak tahu. Saya menjadi buntu, dan hal yang perlu saya lakukan adalah berusaha terus begitu. Waktu tetap berjalan, masih ada waktu untuk teman-teman lain. Ketika memang kita mau berusaha keras untuk menjadi salah satu pribadi yang baik, setidaknya untuk diri kita, saya yakin pasti ada jalan. Tidak mungkin tidak ada. Karena saya telah membuktikannya sendiri. Hal apapun yang memang menjadi tujuan saya, itu saya telah temui, mulai dari tidak ada punya komunitas, sampai ada komunitas, sampai tidak bisa melahirkan karya, sampai melahirkan karya, tidak bisa untuk ke festival literasi besar, sampai bisa ke festival literasi besar, kesulitan untuk mendapatkan penerbit, sampai penerbit pun yang menawarkan diri untuk mengirim tulisan-tulisan saya begitu. Nah, jangan pesimis, jangan patah arah, tetap menjadi diri kalian sendiri dan tetap menulis. Karena sebagian orang berpikir bahwa saya menulis ini hanya untuk kesenangan diri saya,
ataupun konsumsi publik ya. Teman-teman penulis yang lain ketika memang ingin melahirkan salah satu bentuk kebaikan, berbuatlah kebaikan. Tetap masih ada waktu untuk teman-teman penulis. Jangan takut, saya sendiri siap membantu ketika memang teman-teman butuh bantuan saya dalam hal apapun, mungkin dalam menjadi jembatan terhadap penerbit, saya siap, atau mungkin membantu dalam hal lain lah. Saya akan sedia ketika memang teman-teman butuhkan begitu. Jangan takut. Mari kita sama-sama untuk menjadi salah satu penulis Maluku atau penulis Indonesia Timur yang bisa menunjukkan tajinya di banyak orang gitu. Siap Bang Wan? Siap. Oke. Untuk menutupnya itu wajib ya? Iya. Bang Wan harus membacakan puisi. Nah, tentu saja saya telah menyiapkan ala kadarnya, alat dan bahan. Oke Bang Wan. Saya suka bab yang kedua adalah bab mencintai. Aduh berat. Aduh ya. Satu malam tentang mencintai Banda Nera. Ditulis oleh penyair Maluku juga, perempuan. Ya, saya sengaja minta bantuan dia untuk tulis. Namanya Brenda Florencia. Suatu malam tentang mencintai Banda Nera. Aku mendengar banyak cerita tentangmu. Tentang pasir putih yang panjang, tentang aroma kayu manis yang beradu dengan irama ombak. Tentang gunung-gunung tinggi yang menjulang. Lalu aku mulai mengagumimu. Di tengah malam sunyi dan sepi, aku menulis tentangmu. Aku menjamu perasaanku, dan engkau menjamah hatiku. Satu malam tentang mencintai Banda Nera. Tempat pengasingan paling subur, aroma pala menghangatkan rasa. Rasa yang membara membabukkan jiwa. Oh, ini aku dan pengakuanku. Suatu malam tentang mencintai Banda. Tak jauh di telinga. Di bawah dagu berbicara. Di bawah sepasang mata kita telah saksikan bersama. Hidung dan bibir bercinta tanpa banyak tanda tanya. Mereka semakin hanyut dalam lautan Banda. Mereka semakin hanyut dalam lautan Banda. Bibirmu dan bibirku di bibir pantai. Hidungmu dan hidungku makin melantai. Lalu aku bertanya, maukah kau hanyut dan tenggelam dalam lautanku? Aku yang biru, kadang tenang, kadang tegang. Namun aku mencintaimu. Dari puncak-puncak gunung kasih sayang. Mana ada aroma semanis kayu manis, ikan-ikan pilihan yang begitu amis. Mereka saling mencintai seperti kita. Damai senantiasa bersyukur apa adanya. Di mana sunyi jadi tempat berdoa. Berdoa untuk selalu mencintaimu dan Banda. Setiawan Samad 2018. Aduh, terima kasih. Terima kasih Mas Eko. Kita langsung lanjut ke Banda nih. Oke, mantap. Terima kasih Bang Wan. Semoga semua yang sampaikan berguna bagi teman-teman di luar sana. Siap. Dan kata sampai berjumpa di sesi selanjutnya. It's okay dah, Amato.